Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya untuk materi berikutnya. Mohon maaf banget, saya sudah cari-cari sinyal ya dan ganti provider bahkan ya sudah saya isi dan pulsanya juga masih banyak. Tapi entah kenapa karena hujan atau bagaimana sinyal saya nggak dapet. Jadi tadi Google Meet kita sempat terputus ya. Oke, untuk elemen mesin ini kita lanjutkan ya. Tadi kan sudah tentang poros dan pasak. Nah, di elemen mesin ini saya akan menjelaskan materi mengenai rem dan bantalan. Ya, oke, bantalan atau bearing. Jadi, rem adalah mekanisme yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan. Ya, oke. Ini adalah jenis rem, ya. Ada rem cakram sama rem tromol ya. Jadi untuk rem cakram ini dia menggunakan wheel bearing ya. Makanya nanti saya jelaskan tentang bearing atau bantalan ya. Ini wheel bearing. Kalau yang jenis rem yang lain adalah rem tromol. Ini berupa di dalamnya ada bagian elemennya berupa pegas ya, atau sering disebut drum brake. Kalau yang ini yang pakai bearing namanya disc brake ya. Oke. Untuk mekanisme rem sederhana itu menggunakan bantalan sama bekas tadi ya. Salah satu materialnya atau elemennya menggunakan rem. Rem tersebut menggunakan bantalan dan pegas ya. Ya, saya akan jelaskan dulu mengenai pegas. Pegas adalah elemen mesin yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dengan cara menahan, meredam getaran, dan menghaluskan tumbukan model pengontrolan gerakan lainnya. Ya, oke. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pegas adalah media untuk menyimpan energi. Yang tadi ya, pengontrolan getaran atau gerakan tadi. Ya. Ini adalah jenis-jenis pegas. Ya, sorry. Ada jenis helik tekan. Ya, kita sering menemuinya ya, helik tekan. Ya, di sini ada kumparannya ya, kumparan pegasnya. Ini ada penguncinya, ada di atas sama di bawah. Ya, oke. Ini adalah namanya pegas helik tekan. Oke, yang berikutnya adalah pegas helik torsi. Ya, dia bekerja di torsinya, di tengahnya, ya porosnya. Ya, untuk penampang dari samping seperti ini, penampang dari depan seperti ini penampang dari atas, ya, dari atas seperti ini. Ya, cara kerjanya ditarik ya, kemudian akan dimampatkan atau dimantulkan. Oke, bentuk yang lain adalah conical, helik conical. Bentuknya seperti kon atau kerucut ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ini adalah W-nya atau gayanya ditekan ke bawah ya. Ini adalah yang disebut D-nya atau diameternya itu ada di sini. Ini D besarnya, ini kecilnya ya. D besarnya ada dua karena di helical yang kecil atau yang ujung di atas D1-nya, D2-nya yang ujung di D2-nya. Oke. Kemudian ada pegas daun. Nah, ini lebih pipih, lebih lebar daripada pegas konikal tadi ya. Jadi bentuknya seperti daun ya. Oke. Terus untuk pegas ini kita dapat menggunakannya dengan menggunakan kekuatan pegas menggunakan rumus Hooke ya. Rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X ya. X-nya itu adalah X pertama saat tanpa adanya tarikan atau saat tidak dikasih gaya. Kemudian X kedua adalah saat dikasih gaya. Nah, itu nanti dikurangin X kedua dikurangin X semula ya. X setelah dikasih gaya dikurangi dengan X semula atau sebelum dikasih gaya.
K-nya adalah konstanta tegas. Ya. Kemudian gayanya W, gayanya F, ya, bisa dikatakan juga dengan disimbolkan dengan W atau gaya berat, atau gaya tegas, atau gaya yang bekerja pada pegas. Ya. Oke. Kelebihannya adalah pegas dapat dibuat ringan, ya, dan bisa menjaga kualitas berkendara agar lebih baik atau menggunakan mesin lebih baik, ya. Kekurangannya konstruksi untuk suspensinya rumit, ya. Selain tadi rem menggunakan pegas, ada juga rem menggunakan bearing. Nah, apa itu bearing atau bantalan? Bantalan adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menunggu poros berbeban, ya, sehingga putaran porosnya dapat berlangsung secara halus dan aman. Ya, bantalan itu harus cukup kuat untuk membuat poros, ya, menjadi lebih baik. Definisi lain, piranti untuk memegang antara benda yang berputar dengan yang tidak bergerak atau yang digerakkan, ya. Oke, untuk klasifikasinya ada bantalan luncur dan bantalan gelinding, ya. Kalau gelinding itu ada bola-bolanya. Nah, untuk bantalan luncur ini seperti ini, ya. Bentuk permukaannya, ya. Porosnya di tengah, ini bantalannya. Nah, ini porosnya, ini bantalannya. Oke. Jadi seperti ini penampang dari atas, ya. Dia akan meluncur atau berputar di sini, ya. Oke. Ini ada dua jenis untuk bantalan luncur. Dry itu kering, ya. Sama lubricate, ya. Lubricate berarti dia dilubrikasi atau dikasih oli, ya. Ini ada bantalan yang di dalamnya di ruangannya dikasih oli, di sininya ada yang tidak dikasih oli. Kalau dikasih oli biasanya ada lubangnya buat masukin olinya jika olinya sudah habis, ya. Oke, ini ada bantalan gelinding, jadi di gelinding ini ada bola-bolanya, ya. Di bantalannya ada bola-bolanya. Nah, ini ada berbagai macam nih, ada satu bola doang, dua, dan sebagainya. Oke, dan bentuknya bervariasi ya untuk posisinya. Oke, ini ada bantalan yang berikutnya adalah bantalan roll atau roller bearing, ya. Jadi dia bentuknya seperti apa namanya, memanjang, ya, seperti roll, ya. Ya, seperti ini, tidak bulat, tidak juga tadi yang seperti luncur, ya, bola, ya. Ini agak lebih memanjang seperti silinder atau cone, ya, atau apa namanya, seperti kerucut, ya. Kemudian ada berikutnya adalah bantalan jarum, ya. Jadi di sini ada semacam kayak jarum-jarumnya gitu, ya. Oke. Untuk klasifikasi yang lain berdasarkan arah beban poros itu ada bantalan radial, bantalan aksial, dan bantalan gelinding khusus. Kalau radial itu adalah beban tumpunya tegak lurus dengan sumbu. Kalau aksial, beban tumpunya atau beban bantalannya sejajar dengan poros. Kalau gelinding itu dua-duanya, ya, bisa dia arahnya sejajar dan bisa juga tegak lurus, ya. Nih. Jadi kalau yang tadi apa namanya? Ini ya yang radial sama aksial. Radial itu dia bergulingnya ke atas doang nih. Ibaratnya vertikal, ya, ke atas. Ya. Kalau aksial ke sumbu X atau horizontal, ya. Kalau radial dia ke atas. Tapi kalau gelinding dia muter nih, nggak cuma X, Y, tapi dia muter, ya. Itu gelinding. Berdasarkan arah bebannya, ya. Untuk bantalan, untuk maintenance-nya atau perawatannya dengan menggunakan oli, ya, atau gemuk. Kalau oli itu biasanya digunakan untuk temperaturnya lebih dari 200 Fahrenheit dan biasanya untuk putaran tinggi, ya. Kalau gemuk itu untuk temperaturnya temperatur bantalan, ya, posisi mesinnya di bantalan itu dia tidak melebihi 200 Fahrenheit, ya. Dan putarannya difungsikan bearing yang menggunakan putaran rendah dan penggunaannya lama. Putaran rendah tapi lama, ya, tanpa pemeliharaan itu sebaiknya pakai gemuk, ya. Gemuk itu grease itu semacam kayak lem, ya, jadi
oli tapi dia yang menggumpal ya. Kalau oli kan cair, agak cair gitu kan, kayak madu ya oli. Nah, kalau ini lebih pasta lagi, lebih kental. Oke. Nah, ini ada jenis-jenisnya untuk bantalan yang lain, ada seal bantalan. Ini posisi untuk settingnya ya. Ada felt seal, commercial seal, labyrinth seal ya. Jadi dia ada labirinnya. Oke. Oke, kurang lebih untuk bantalan seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silakan chat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.